Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan presentasi dengan mata kuliah ekonomi mikro yang dibina oleh Pak Didin Solehudin. Sebelum kami memulainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami semua. Yang pertama adalah Muhammad Zaki Setiawan dengan NIM 642500902, Arderek Sami Spencer dengan NIM 6425234, Sohibul Fikri dengan NIM 642500627, begitu juga dengan saya Firman Siregar dengan NIM 642500985. Kita masuk slide pertama, itu pendahuluan. Perilaku konsumen dan produsen itu merupakan inti kajian ekonomi mikro karena melalui perilaku inilah proses permintaan dan penawaran itu terbentuk. Menurut Sufirno pada tahun 2013 menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi pada dasarnya itu berawal dari keputusan individu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi oleh karena itu, memahami perilaku konsumen dan produsen itu menjadi kunci penting dalam menjelaskan dinamika pasar modern. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teori ekonomi mikro. Di sini perilaku konsumen dan dalam perspektif ekonomi mikro. Jadi konsumen itu dipandang sebagai pengambil keputusan yang bertujuan memaksimalkan kepuasan. Namun pada tahun 2016, Kotler dan Keller itu menegaskan bahwa konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan pendapatan, tapi juga persepsi nilai, citra merek, dan pengalaman konsumsi. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa perilaku konsumen itu bersifat kompleks dan multidimensional. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Arderek. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Piero Fernando. Saya akan menyampaikan apa itu konsep rasional dalam perilaku konsumen. Rasionalitas terbatas konsumen. Hiffman dan Kanuk menyatakan bahwa konsumen memiliki keterbatasan rasionalitas atau bounded rationality, yaitu keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan berpikir. Akibatnya konsumen sering mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya rasional secara ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan tekanan sosial. Kondisi ini menjelaskan mengapa konsumen tetap membeli produk bermerek meskipun harganya itu tinggi atau mahal ya. Oke, selanjutnya ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen membantu menjelaskan bagaimana keputusan pembelian terjadi. Pavlovian model menekankan bahwa konsumsi merupakan respon terhadap stimulus seperti iklan dan promosi. Sementara itu, input, proses, output, model menunjukkan bahwa strategi pemasaran produsen mempengaruhi proses mental konsumen sehingga menghasilkan keputusan pembelian. Sociological model menegaskan bahwa lingkungan sosial dan gaya hidup sangat mempengaruhi perilaku konsumsi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, itu Sohibul Fikri. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan konsumen. Setiadi 2003 menjelaskan bahwa keputusan pembelian melalui 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembelian. Estanto 2022 menambahkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pada tahap pasca pembelian akan memengaruhi perilaku konsumen selanjutnya, termasuk loyalitas dan pembelian uang. Selanjutnya, studi kasus kopi kekinian. Fenomena kopi kekinian di Indonesia menunjukkan perubahan perilaku konsumen. Menurut Populix 2021, kopi tidak lagi dikonsumsi semata sebagai minuman, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Lanjut itu dari itu Bul, dari apa, dari yang tadi apa sih, dari kekinian, kopi kekinian. Bentar dulu, aku munculin dulu itunya. Dari cerita
kopi kekinian. Bentar dulu, belum. Nggak record. Udah tadi ke record aman. Bentar dulu sayang, bentar dulu. Semoga saya Kapan ya kamu. Makasih ya. Itu mana ya? Studi kasus kopi kekinian, fenomena kopi kekinian di Indonesia menunjukkan perubahan perilaku konsumen. Menurut Populix 2021, kopi tidak lagi konsumsi semata sebagai minuman. Belum. Tadi yang si Boel nggak record. Sok silakan mulai. Berisik. 1, 2, 3. Selanjutnya ada studi kasus kopi kekinian. Fenomena kopi kekinian di Indonesia menunjukkan perubahan perilaku konsumen. Menurut Populix 2021, kopi tidak lagi dikonsumsi semata sebagai minuman, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh tren media sosial, citra merek, dan pengalaman nongkrong, bukan hanya oleh harga. Hal ini sejalan dengan pandangan Kotler dan Keller 2016 tentang pentingnya nilai simbolik dalam konsumsi. Dah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Jaki Setiawan. Oke, baik. Saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi ya. Jadi perilaku produsen dalam pasar modern. Kita bisa lihat ya, transaksi di pasar modern zaman sekarang. Kita lihat ada produsen dan konsumen ya. Jadi dalam ekonomi mikro, produsen bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan biaya seminimal mungkin. Menurut Sukirno pada tahun 2013 ya. Namun Kotler dan Keller 2016 menekankan bahwa produsen modern tidak hanya berfokus pada efisiensi produksi tetapi juga pada pemahaman perilaku konsumen. Oleh karena itu, produsen kopi kekinian terus melakukan inovasi produk, penyesuaian harga, dan promosi digital ya untuk mempertahankan daya saing. Gitu ya. Kita lanjut ke kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya, materi yang di atas. Jadi kesimpulan tersebut berdasarkan pembahasan tersebut dapat kami simpulkan bahwa perilaku konsumen dan produsen saling mempengaruhi dalam berbentuk dinamika pasar. Konsumen bertindak berdasarkan rasionalitas terbatas dan dipengaruhi faktor sosial, budaya, serta psikologis menurut Schiffman dan Kanuk pada 2027. Jadi produsen yang mampu memahami perilaku konsumen akan lebih adaptif dan inovatif. Jadi dengan demikian ekonomi mikro pada hakikatnya merupakan studi tentang perilaku manusia dalam membuat pilihan di atas keterbatasan sumber daya menurut Sukirno pada tahun 2013. Oke, materinya selesai ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11 ya. Kami minta maaf sebesar-besarnya jika presentasi kami kurang sempurna ya, karena yang sempurna hanyalah kita yang pernah bersama. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.